Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali di program Suntiang Nagari Pro 4 RRI Padang untuk kesempatan hari ini, hari Selasa. Iya, hari Selasa ya, tanggal 19 Oktober 2021. Dan seperti biasa kita bersama narasumber kita yang setia di setiap Suntiang Nagari ada dari organisasi Bundo Kanduang Sumatera Barat. Untuk tema pagi hari ini adalah hikmah peringatan Maulid Nabi dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau oleh Dr. Enda Halen MPD, dan kemudian juga nanti di sesi kedua ada Dr. Enda Eliza Rosa SPD. Di sesi pertama kita sapa dulu Bundo Halen. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Padang yang setia. Iya, selamat pagi Bundo Halen, apa kabar pagi hari ini? Baik, sehat selalu. Tetap sehat ya, alhamdulillah. Oke Bundo, untuk tema kita pagi hari ini adalah tentang hikmah peringatan Maulid Nabi dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau. Silakan pengantarnya Bundo. Terima kasih Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Pro 4 RRI Padang, bersua balik dalam acara Suntiang Nagari. Hari ini Selasa tanggal 19 Oktober 2021 bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Maka pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan hikmah Maulid Nabi dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Para pendengar setia Pro RRI Padang, momen kelahiran seseorang adalah satu momen yang paling ditunggu. Terlebih momen itu merupakan kelahiran manusia agung Muhammad SAW. Muhammad SAW selain lazim menjadi suri tauladan perihal moralitas, sosok agung Nabi Muhammad SAW juga dianggap mengemban misi eskatologis atau keagamaan bagi para pengikutnya. Dalam konteks agama Islam, salah satu ritus perayaan yang lekat sekali dengan warna budaya Islam yang sudah tentu adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam momen Maulid Nabi diperingati hari kelahiran Nabi Muhammad yang jatuh pada 12 Rabiul Awal setiap tahunnya. Ini biasanya selalu diperingati oleh masyarakat Islam di seluruh dunia. Bulan ini dianggap sebagai bulan yang sangat istimewa. Peringatan Maulid Nabi ini amat penting bagi umat Islam karena dijadikan momentum untuk mengingat kembali sejarah Nabi, mengingat kembali kehidupan Nabi, serta merupakan sarana untuk bersilaturahmi antar umat beragama. Di Indonesia, peringatan Maulid Nabi ini dilaksanakan oleh berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya saja kita di Madura disebut dengan Mulude. Di Yogyakarta dan Solo terdapat tradisi grebek maulud. Di Garut, Jawa Barat misalnya tradisi ngelusur pusako. Di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, masyarakat meramaikan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan tradisi Maudu Lempoa. Di Aceh dikenal dengan tradisi Mulut atau Mulet, sementara pestanya disebut Kenduri Pangule. Di Sumatera Barat, tepatnya di Padang Pariaman, kita kenal tradisi Bungo Lado. Sudah tentu masing-masing tradisi unik ini memiliki ciri khas tata cara yang berbeda yang lahir dari sejarahnya masing-masing. Di sini penting digarisbawahi bahwa selalu ada akulturasi yang kuat dalam proses mengadopsi warna-warna budaya dari luar dan selalu ada proses negosiasi antara global dan lokal. Pada diskusi kita hari ini, kita akan bicarakan peringatan Maulid Nabi di Padang Pariaman yang dikenal dengan tradisi Bungo Lado. Bungo Lado sebuah tradisi untuk memperingati Maulid Nabi. Momen kelahiran sosok agung dan mulia ini di membawa risalah Islam. Tradisi ini hampir ada di setiap korong nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Secara etimologis, Bungo Lado berasal dari bahasa Minang. Bungo artinya bunga, lado artinya cabai. Secara denotasi barangkali disebut dengan bungo cabai. Tapi konotasi bungo lado berarti pohon uang. Jadi bungo lado itu sebenarnya pohon uang. Tradisi perayaan Maulid Nabi dilakukan dengan cara membuat semacam pohon hias yang dihiasi oleh uang-uang kertas. Uang-uang yang digunakan adalah dari iuran masyarakat.
Tradisi ini merupakan salah satu euforia masyarakat menyambut hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Ritus ini biasanya dikoordinasi oleh Kapalo Mudo atau Ketua para Pemuda yang sekarang lazim disebut dengan Ketua Karang Taruna. Kapalo Mudo menginformasikan kepada seluruh masyarakat desa yang hendak berdonasi uang mereka untuk perayaan tradisi Bungo Lado. Uang tersebut dikumpulkan di tempat-tempat keramaian atau strategis seperti pos ronda hingga warung milik warga. Setelah uang terkumpul, Kapalo Mudo kemudian berkoordinasi dengan perwakilan masyarakat untuk mencari ranting-ranting pohon dan dekorasi pohon itu menjadi pohon uang. Ranting-ranting dihiasi dengan kertas warna dan ditempeli uang hasil sumbangan warga. Uang yang terkumpul biasanya sampai jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Sudah tentu semakin banyak uang yang terkumpul, maka semakin besar pula bungo lado yang mereka buat. Selanjutnya, bungo lado itu diarak menuju salah satu masjid atau surau. Uang tersebut disumbangkan untuk surau guna menambah dana kegiatan keagamaan. Selain bungo lado, prosesi arakan juga disertai dengan tersajinya makanan yang bernama jamba yang dimasak oleh masyarakat desa, ibu-ibu yang ada di sekitar musaji tersebut. Bila dihubungkan dengan amalan maulid Nabi yang dianjurkan agama Islam, tradisi bungo lado ini bisa mencakup 4 amalan yang disunahkan dalam perayaan maulid Nabi, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, memberi makan orang, bersedekah, mengungkapkan berbagai pujian kepada Nabi sehingga bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi. Itulah tradisi bungo lado dalam peringatan maulid Nabi di sebuah daerah di Sumatera Barat, yaitu Padang Pariaman. Ini merupakan hasil penelitian disertasi salah seorang teman yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Demikian sekedar pengantar dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Bundo Elia Roza. Itu Nana. Iya, oke. Tradisi bungo lado ini sudah terselenggara sejak kapan ini, Bundo? Sejak dahulu katanya, dahulu, dan setiap korong itu punya tradisi bungo lado. Jadi mungkin saya terpikir sewaktu membaca hasil penelitian ini, wah orang Pariaman ini kan suka hoyak Husain. Di hari 1 Muharram ya ada tradisi tabui. Kalau ini dari pohon-pohon yang diarak, kemudian pohon-pohon itu dihiasi dengan uang yang disusun menjadi sebuah pohon yang disebut dengan bungo lado. Saya belum pernah lihat bagaimana kejadiannya, tapi ini hasil penelitian disertasi salah seorang teman. Sampai sekarang masih terlaksana ya Masih tradisinya. berlaku. Antusias masyarakat seperti apa, Bundo, untuk tradisi tersebut? Masyarakat Minang ini termasuk dermawan, Ibu Nana. Kemudian kita juga penelitian tentang kesalehan sosial masyarakat rantau dan dampaknya terhadap pembangunan. Ini setiap hari-hari besar agama Islam itu orang-orang rantau itu nyumbang ke kampung masing-masing untuk masjid-masjidnya, untuk perayaan-perayaan keagamaannya. Jadi ini suatu kekuatan moral masyarakat Minangkabau yang perlu dipertahankan ini. Oke, Bundo, beberapa tradisi menyangkut Maulid Nabi Muhammad ini, Bundo, yang diselenggarakan di berbagai daerah termasuk di Minangkabau. Ini jika kita hubungkan dengan falsafah Minangkabau sendiri, ada Basandi Syara Basandi Kitabullah. Bisa dijelaskan kembali, Bundo? Sepertinya ini implementasi dari adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Karena apa? Dalam acara Maulid Nabi itu disunahkan kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Itu udah jelas saja kalau kita ke masjid mesti baca Al-Quran kan. Kemudian memberi makan orang. Dan tadi ada tradisi bajamba. Jamba ini biasanya dibawa ke masjid untuk dimakan beramai-ramai. Iya. Ya kan ini. Kalau pada tempat lain ada malambang, katanya malambang itu selain diantarkan kepada mintuo dan keluarga dekat, juga diserahkan ke masjid untuk acara maulid. Kemudian bersedekah, ini saya yang menekankan tentang bersedekah ini. Jadi sedekah itu dibentukkan, setiap orang punya donasi, istilahnya tadi sebetulnya bersedekah, kemudian sedekahnya itu dibikinkan pohon-pohon, ini diserahkan ke ini ada kreativitas anak muda
yang perlu juga kita hargai. Jadi ada kreativitasnya untuk membuat pohon lado ini yang terdiri ladonya itu adalah uang-uang yang sedekah masyarakat yang dibikin sedemikian rupa. Nah ini diarak ke masjid ini dan hasilnya itu digunakan untuk ke masalah-masalah keagamaan, apa perbaikan masjid dan lain-lain. Selain jadi ini terlihat ada integrasi antara agama dan adat. Saling menguatkan ya Bunda. Saling menguatkan. Selain kemudian pada acara-acara di masjid itu memperbanyak pujian kepada Nabi sehingga mudah-mudahan dengan pujian kepada Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kita selalu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tahun ini ada informasinya Bunda, apakah terselenggara tradisi tersebut? Kalau kita pergi ke daerah-daerah barangkali iya, karena saya berusaha untuk acara kita ini diundur ini. Iya besok ya. Karena berbagai hal yang harusnya hari Selasa diundur, liburnya menjadi hari Rabu. Tapi saya kira kalau kita pergi ke daerah-daerah ini masyarakat sudah sibuk dengan perayaan Maulidnya, persiapan perayaan Maulidnya ini. Kalau di Kota Padang sendiri Bunda, ini kebanyakan seperti apa perayaannya Bunda? Kalau di Kota Padang sepertinya kan ada kegiatan kita di masjid-masjid saja, atau di acara majelis taklim. Kalau di kampus-kampus itu ada acara maulidan yang dilaksanakan juga oleh mahasiswa dan fakultas-fakultas. Tapi tidak ada yang mengangkatkan hal-hal yang unik seperti ini. Saya coba angkatkan ini keunikan Kota Pariaman, Padang Pariaman dalam memperingati Hari Maulid Nabi-nya. Iya, barangkali tradisi seperti ini harusnya bisa diaplikasikan juga atau ditiru juga oleh daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat ya Bunda. Menginspirasi sepertinya. Jadi menginspirasi orang untuk bersedekah dan membuat sedekah itu sebagai sesuatu yang unik. Ada perayaannya. Saya kira ini bagus juga untuk kreativitas anak muda daripada dia pegang gadget terus. Betul sekali Bunda. Gadget menghabiskan waktu malah. Iya, itu menghabiskan waktu, tapi barangkali yang perlu kita jelaskan hikmah dari Lado ini, karena jangan sampai mereka bikin pohon yang begitu rindang dengan bungonya uang-uang sumbangan masyarakat, tapi mereka tidak mengerti artinya. Jadi tugas kita sebagai generasi tua kepada generasi mewariskan nilai-nilai yang terkandung di sana. Setelah saya hubungkan dengan anjuran agama Islam, terlihat ada nilai-nilainya dengan kegiatan ini. Kita disuruh memperbanyak sedekah gitu ya. Betul. Kan udah peluang siapa yang mau berdonasi ini untuk bersedekah, bahwa itu bersedekah ya, ini bahasanya donasi. Bersedekah, kemudian sedekah itu dibikin kreativitas sekali, mungkin lebih cantik pula dari mahar barangkali ya, karena mahar biasanya juga dikreativitaskan orang. Ini pohon lado, jadi bunga lado. Jadi saya sangat tertarik ini dengan keunikan ini. Iya, saya pernah baca nih Bunda tradisi yang satu ini, tradisi bunga lado ini. Tapi saya baca di daerah tersebut untuk pohon uang ini bisa diambil oleh masyarakat sekitar gitu, bukan disumbangkan ke masjid. Ini seperti apa Bunda? Apakah mungkin yang grebek yang di ini ya kali yang di Jogja. Oh, di Jogja seperti itu ya. Bikin sedemikian rupa, kemudian diambil ramai-ramai. Kemudian ada satu daerah juga di Jawa itu melempar apam itu kayak apam itu banyak dikumpulkan kemudian dilempar, jadi rebut-rebutan mengambil lempar, jadi siapa yang dapat akan dapat rahmatnya. Barangkali ini suatu hal, ada hubungan silaturahminya perayaan Maulid ini, selain dari ada unsur sedekahnya, unsur memberi makan orang lain, unsur memberikan pujian kepada Nabi Muhammad, ada unsur silaturahminya. Dengan demikian kita yang tadinya barangkali tidak ketemu jadi bertemu lah kita kan. Iya, terkait tradisi apam tadi Bunda, kalau nggak salah di Sumatera Barat juga ada ya Bunda ya, tradisi mapam di
Pasaman Barat kalau nggak salah Bunda. Nah, kalau Pasaman Barat itu ahlinya Ibu Elia Roza. Oke, kita nanti akan kulik lagi. Barangkali lain Iya. lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain betul. bulalang. Nah, barangkali Oke. Pasaman Barat punya kekasan sendiri. Betul, Saya yang betul, ketemu betul. itu kekasan yang ada di Padang Pariaman, dan saya sangat unik dan saya bagus, saya kira pingin juga pada hari ini kita pergi ke Pariaman melihatnya. Oke, mudah-mudahan untuk tahun ini bisa ketemu nih tradisi yang seperti itu, Bundo. Iya. Oke deh, Bundo barangkali memang seperti yang sudah Bundo jelaskan tadi, ya hikmah peringatan Nabi Muhammad, Maulid Nabi dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sangat erat sekali Sangat dengan lengkap. falsafah kehidupan di Minangkabau begitu ya Bundo ya. Oke Bundo, terima kasih untuk waktunya untuk pagi hari ini Bundo. Dan nanti akan ada di sesi kedua Bundo Elia Roza ya Bundo ya. Iya. Oke, Iya. sehat terus ya Bundo. Ya, Iya, alhamdulillah. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat budaya, itu tadi Bundo Halen MPD di sesi pertama untuk tema kita di Suntiang Nagari, yaitu hikmah peringatan Maulid Nabi dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau. Kita akan lanjutkan kembali nanti di sesi yang kedua bersama Bundo Elia Roza. Tetap bersama Pro4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Ya, sahabat budaya dimanapun berada, kita sudah di sesi kedua untuk Suntiang Nagari kesempatan pagi hari ini ya. Kita sapa dulu narasumber berikutnya, ada Bundo Elia Roza. Halo, assalamualaikum Bundo Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana. Iya, apa kabar Bundo pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nana juga sehat kan? Alhamdulillah sehat Bunda. Oke Bunda, untuk tema kita pagi hari ini adalah hikmah peringatan Maulid Nabi dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Tadi di sesi pertama Bunda Halen sudah bercerita tentang tradisi Maulid Nabi yang ada di Padang Pariaman, Bundo. Dan Bundo Halen mengatakan ini Bundo juga mengetahui tentang tradisi yang ada di Pasaman Barat tentang Maulid Nabi ini, Bundo. Tradisi apa? Seperti apa, Bundo? Terima kasih, Nana. Tadi Bu Alen kan bercerita tentang Bungoladung. Ya, Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebenarnya kan menjadi sarana silaturahim umat di Minangkabau. Kan? Peringatan Maulid Nabi ini merupakan momentum mengingat sejarah Nabi Muhammad SAW, mengingat kehidupan Nabi serta silaturahmi umat. Ya, tadi Bunda Helen menyampaikan Bungoladung. Ya, kita di Minang ini kan lain lubuk, lain ikan, lain ladang, lain ilalang. Betul. Tadi tradisi Bungoladung di Pariaman. Ya. Jadi sebelum masuk apa di kejadian di Pasaman Barat, jadi di sini Bunda Eli melihat ada nilai-nilai yang diperoleh dari peringatan Maulid Nabi ini di Minangkabau. Yang pertama nilai spiritual, menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan sosok Nabi yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan wajib kita teladani. Sifat-sifat terpuji Nabi, tata cara akhlak Nabi dan sebagainya. Kemudian nilai moral, menyimak akhlak, kemudian nilai persatuan dan nilai sosial. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bunda Helen Bungoladung, di situ kan terlihat itu bagaimana nilai persatuan dan sosial orang Minang ini terhadap nilai-nilai kita memperingati Maulid Nabi ini. Nah, begitu juga di kampung Pasaman Barat, ya. Di situ sebelum adanya orang melaksanakan peringatan Maulid ini semua masyarakat di sekitar sana itu sudah melakukan gotong royong, itu membersihkan masjid ya bersama-sama, kemudian membagi tugas, ya, membagi tugas nanti bagaimananya dibagilah tugas ini oleh orang yang tua. Ada lagi posisi sebelum acara hari hanya itu yang mempersiapkan apa kata Bunda Helen tadi, min H1 atau di hari malamnya itu mengadakan apam. Betul itu. Ya, ada membuat apam. Apam ini sama dengan seradi. Ya, masing-masing kita membawa apam dan kita makan bersama. Sebelum melaksanakan makan ini adanya prosesi badiki namanya, bersalawat, ada melakukan ceramah, baru terakhir makan. Nah, bukan makan apam saja, tapi ada makan basamo namanya. Kan bajamba ya, rumah itu membawa masakannya masing-masing dengan istilah direnjeng atau pakai cia namanya itu. Jadi cia itu dibawa masing-masing ke orang ke masjid, ke rute musala atau surau. Nah, disitulah rasa kebersamaan, makan bersama, dan diiringi dengan berjanji dan selawat-selawat tadi. Nah, itulah sedikit dari Kampung Bundu. Kemudian di situ ada juga semacam sedekah tadi yang dikatakan itu nilai sosial itu. Ada lagi suatu daerah di Kampung Bunda itu sama dengan di Pariaman itu mengumpulkan uang
ditusuk uangnya dengan lidi itu, tapi bukan hanya untuk di bulan apa aja, mengingat di bulan Maulid Nabi, tapi juga ada waktu itu posisi Mali anak bako. Itu hampir sama dengan Bungolado itu. Jadi semua anak pisang atau anak bako itu dikumpulkan uang, ditancapkanlah uang itu di widi. Nah, itu diarak bersama-sama ke rumah anak pisang itu. Jadi itulah. Jadi kita di Minang ini kaya dengan budaya kita masing-masing. Ada lagi daerah yang melamang, ya. Di situ dibagi pula tugasnya itu. Ada yang mencari buahnya, memasaknya, dan dinikmati bersama. Jadi memang peringatan Maulid Nabi ini waktu yang bergembira itu bagi umat. Betul. Ya, bergembira. Ya. Kemudian menambah kecintaan kita kepada Rasul. Dan mengadani Nabi Muhammad kita, bukan seremonial saja, tapi apapun sunnah Rasul itu akan kita dilaksanakan oleh umat Islam dan khusus orang Minang. Apalagi kita adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Itulah sedikit dulu ya, Iya, tapi sayangnya Bundo tradisi seperti ini untuk di kota sendiri, di Kota Padang sendiri ini kita tidak melihat. Hanya tradisinya di daerah-daerah saja. Seperti apa, Bundo? Ya itulah, kalau di Padang ini Bundo lihat itu kan kita sudah ada campuran heterogen banyak. Jadi kita tidak bisa melakukan atau tradisi kita itu kita bawa ke sini, ya. Nah, kadang-kadang misalnya di Bukit Tinggi lain pula modelnya, orang Pariaman lain pula modelnya. Jadi untuk menyatukan itu mungkin agak beda. Maka kalau di Padang Bunda lihat itu cuma ada ceramah agama. Malamnya itu seperti nanti malam ya, ceramah agama didatangkan ustadz. Kalau dulu itu di tempat Bunda ada yang bawa makanan, kita makan bersama setelah ceramah agama. Mungkin saat ini karena kita masih dalam pandemi, mungkin nanti ditiadakan makan bersama itu. Nah, jadi mungkin kita sekedar mendengar ceramah agama saja nanti. Atau kalau di sekolah-sekolah itu diadakan perlombaan itu, cermat-cermat tentang kelahiran Nabi. Nah, itu diadakan dulu tuh di sekolah-sekolah. Itulah itu Nana. Kalau di Pasaman sendiri untuk tradisi mapam itu sejak kapan ada, Bunda? Itu sudah lama itu Bunda. Sebab kalau tidak mapam itu rasanya ini ada sesuatu yang kurang loh. Jadi setiap rumah itu membeli apam. Apam ini bukan hanya untuk di masjid saja, dibagikan pula pada tetangga. Kadang-kadang laba lagu siapa itu. Apam tetangga itu tapi kita terima dengan senang hati, ya. Dan tidak ada saling apam si anu itu tidak lama, tidak ada cerita seperti itu. Itulah rasa persatuan dan kita membuat senang, gembira saja. Ya itulah, Ini sampai sekarang di Pasaman sendiri masih terlaksana ya Bunda ya? Masih ada. Antusias masyarakat seperti apa Bunda? Semangat ditunggulah dengan gembira. Dulu Maulid Nabi hari itu dulu yang istimewanya sampai Bunda tuh apam itu dimasak di kuali besi, kayunya hanya daun karandia. Itulah seri-seri waktu Bunda ketek-ketek itu, baiklah mencari daun karandia itu, awak mengambil apam di suak. Itu tuh. Asik kalau asik kita lihat ya, asik lah. Seru banget itu. Bila mapam. Kalau tidak mapam tuh di jalan, siang itu tidak mapam ya doha, kan? Iya. Waktu anak-anaknya yang ngomong itu. Malu ya Bunda kalau jadi tidak melaksanakan. Jadi umumnya kan tuh mapam di rumah tuh Iya. Itulah dulu kami. Luar biasa. Di kampung. Itu kebersamaan yang bersamaan itulah kebersamaan. Jadi itulah Bunda lihat ada nilai-nilai yang tidak bisa kita tinggalkan sampai
itu nilai Iya. persatuan, nilai kebersamaan, nilai sosial gitu. Jadi Mm-mm. memang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini salah satu umat nih. Iya. Iya, Oke. ya. Kalau Nah, kalau kita lihat memang tradisi yang berkaitan dengan Maulid Nabi ini di Minangkabau erat memang dengan falsafah kehidupan kita Iya. ya Bundo ya. iya, Dan ini sangat luar biasa sekali. Saya sendiri bangga nih jadi orang Minang punya falsafah seperti itu. Nah, bisa kita apalagi wajib, bisa kita wajib bangga. iya betul sekali Bundo. Kayaknya apa ya? Apalagi dengan punya falsafah seperti itu plus Iya. ditambah lagi dengan sistem kekerabatan kita yang Ya, satu-satunya barangkali ya dan masuk di pihak kita ya. matrilineal. Jadi Oke, itulah, memang kita harus bangga menjadi orang Minang ini. betul sekali. Kita ke WA dulu nih Bundo. Iya, nah. Iya, ini dari Bapak Sauki di Pengambiran. Assalamualaikum Bundo, mudah-mudahan sehat terus dan selalu setia di Suntiang Nagari. Amin. Amin. Tradisi Maulid Nabi harusnya di Kota Padang lebih disemarakan lagi. Oh, ini sama dengan keinginan Anak tadi Iya. Bundo. Agar kita lebih dekat lagi dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah bisa tradisi-tradisi seperti itu dilaksanakan di Padang, Bundo? Oh, oke. Silakan dikomentari dari Bapak Sauki, Bundo. Iya, mungkin terima kasih Bapak Sauki. Niat Pak Sauki itu samalah kita semua, iya. ya keinginan kita. Bagaimana kita kumpulkan tradisi-tradisi daerah itu, nanti kita adakan di Kota Padang, ya kan? Jadi Ya, betul. nampak bagaimana banyaknya budaya kita, Mhm. ya kan? Nah, jadi mungkin kalau saat sekarang mungkin belum bisa, ya karena apalagi kita masih dalam keadaan seperti ini, ya kan? Pandemi masih ada. Mudah-mudahan nanti Pak Sauki itu Bundo Kanduang kanlah punya kantor di situ di dekat masjid kaya kita. Iya. Mungkin nanti kami akan bicara dengan Ketua Bundo Kanduang, Ibu Putih Raudah. Mhm. Mungkin di hari-hari tertentu seperti Maulid Nabi ini kita adakan acara itu dan akan ditonton oleh diundang masyarakat nanti. Misalnya dari Pariaman kita datangkan yang Bungulado itu dari mana daerah kita kan banyak itu dari Iya, Bukit betul, Tinggi betul. dari Payakumbuh kan beda-beda itu. Nanti kita cobakan kita adakan di kantor kita. Mudah-mudahan Pak Sauki cepat berlalunya pandemi ini, kita akan buat program itu. Mudah-mudahan mungkin bisa itu. Itu bagus banget loh Bundo programnya. Iya. Iya, jadi masyarakat di Kota Padang juga bisa merasakan tradisi yang di daerah-daerah begitu. Betul nah. Jadi gitu. Jadi kantor itu nanti mungkin Ana sudah tahu juga kan kantor di Katib Sulaiman itu. Nanti mungkin ada menjual makanan tradisi nanti di sana. Nanti ada pakaian tradisi. Ada Jadi bazar sebagai kayak contoh. bazar lah ya Bundo ya. Iya. Jadi nanti mudah-mudahan lah ini kan karena kita masih dalam pandemi ini, itu banyak program-program Bundo Kanduang provinsinya Mbak bisa terlaksana. Betul sekali Bundo. Banyak kegiatan yang dipending ini. Banyak kegiatannya. Mudah-mudahan lah Bundo Amin. COVID semakin Amin. berkurang COVID dan ini hilang berkurang. begitu. Iya, sama-sama lah. Iya, Kita dan mudah-mudahan menjaga diri Hmm, dengan pakai masker, vaksin. Betul. Ya, mudah-mudahan cepat berlalunya corona ini. iya, dan tradisi kita bisa hidup lagi Bundo. Iya, Itu betul, yang Nak. paling penting. Karena kalau nggak ada terus hilang dan bisa-bisa anak muda, generasi muda nggak tahu apa-apa nih. Iya, betul tuh, Nak. Budaya kita, adat Iya. istiadat kita seperti apa bisa nggak tahu Ya, nanti mereka. itu Ibu Ketua Bundo Kanduang, Ibu Dupi, itu sudah pernah dulu. Nanti ada permainan tradisional di sana. Oke. Nanti kita undang anak SMA. Wah, seru tuh, Bundo. Iya. Nah, kita adakan di sana. Kita perlombakan. Nah, itu. Jadi apalagi kita kan punya lapangan pertarangan yang luas. Gitu. Iya. Jadi banyaklah yang akan dibuat nanti untuk mengembalikan budaya kita yang lama itu kita angkat kembali. Betul. Jadi mudah-mudahan Bapak Sauki kita lama
muncul lagi, kita Betul. munculkan di Kota Padang. Terima kasih. Iya tuh keinginan Pak Sauki disambut sama Bundo Eli. Mudah-mudahan Pak Sauki nanti bisa ikut ya. Nanti kita informasikan di Pro 4 kalau seandainya ada event-event seperti itu ya Bundo ya. Iya, insya Allah. Oke, ada satu lagi Bundo dari Fajar di Sawahan. Kalau saya Bundo di Ya. masjid dekat rumah, kita malam-malam berkumpul bersama membawa obor dan keliling kampung. Oh gitu. Ya. Ini tradisinya si Fajar di Sawahan ini. Ya. Iya, apakah di Padang juga seperti itu ya Bundo ya? Ada. Kalau tidak salah dulu Bundo, tidak dengar, waktu itu anak murid malah dulu waktu zaman siapa ya Pak Wali Kotanya, Pak Fauzi Bahar ya. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi ini, itu diutus anak-anak untuk membawa obor keliling Kota Padang. Iya. Nah, ini salah satu untuk mengingat juga itu, mengingat membesarkan, menteladani, menyambut gembira hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau fajar seperti itu masih ada di Sawahan, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti jangan sampai hilang fajar. Kita Amin. terus kembangkan terus seperti membawa obor keliling kampung itu. Bagus itu. Iya, untuk menumbuhkan rasa cinta lebih dalam lagi Iya. terhadap Nabi kita ya Bundo ya. Betul, nah. Oke, Bundo ada closing statementnya Bundo sebelum kita akhiri Suntiang Nagari pagi hari ini, silakan. Ya, baiklah anak pendengar yang berbahagia, Suntiang Nagari. Peringatan Hari Maulid Nabi ini adalah Momen, meniru perilaku Nabi Muhammad dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai orang Minang dengan falsafah hidup kita, adat basandi syarak basandi kitabullah, kita harus mencontoh suri teladan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Rasulullah ini adalah uswah atau suri teladan bagi kita. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, artinya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Keterdataan itu dapat berbagai hal, mungkin dalam bidang tauhid, ibadah, akhlak, serta yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Jadi itulah anak yang tadi dikatakan pada pagi ini. Jadi kita harus mengingat pedoman hidup kita adalah sunnah Rasul dan Al-Quran. Makanya kita peringati setiap tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih banyak Bundo atas waktunya di Suntiang Nagari pagi hari ini ya. Dan mudah-mudahan tradisi-tradisi yang ada di Minangkabau tetap lestari lah, terutama yang berkaitan dengan falsafah hidup kita ya Bundo, adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Amin. Oke, sehat terus ya Bundo ya. Iya, sama-sama nak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat budaya, demikian tadi ada Bundo Elia Roza untuk sesi kedua di Suntiang Nagari kita pada pagi hari ini dengan tema hikmah peringatan Maulid Nabi dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau. Kemudian juga ada Bundo Halen di sesi pertama tadi sudah berbagi cerita juga dengan kita tentang tema kita tersebut. Dan sampai di sini untuk Suntiang Nagari pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.